emang belum rezeki jadi putus asa, sempat putus asa. Oke. Nggak terima Abi, jadi Aska tidak keterima. Itu ngabarin ke Abi, ngabarin via ke Abi. telepon. Ngabarin ke Abi Allah. via telepon. Kiai nelpon Aska. Nelpon. Alhamdulillah ketika Yaman tes bulan Agustus, 15 Agustusnya langsung diumumkan, alhamdulillah keterima. Jadi yang ketika keluar dari pondok pesantren Nurul Ilmi, yang saya paling dalami ialah moto pondok pesantren Nurul Ilmi, yaitu siap dipimpin dan siap memimpin. Aska Farisi Ramadan, Masya Allah, Al-Hafiz, Masya Allah, luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makin gemuk ya. Gimana sekarang, tinggal di mana? Sekarang mondok sambil ngajar di Sawangan. Di Sawangan, pondok pesantren. Itu nama pondok pesantren Jamiah Al-Sufah. Masya Allah, itu ngafal Al-Quran juga? Itu lebih terkhusus ke kitab sih, Sat. Iya. Oke, sahabat Filah, insya Allah kita kedatangan tamu nih luar biasa dari, insya Allah bakal jadi orang Yaman. Insya Allah, amin. Ini orang keren banget, udah Hafiz 30 juz, jadi sahabat Filah bakal nyesel banget sih kalau memang nggak ngedengerin motivasinya, belajar Qurannya, masih muda dan ganteng banget, Masya Allah. Oke, manggil siapa nih? Faiz? Faiz. Aska aja ya? Aska ya, oke. Bang Aska. Oke, Bang Aska, mondok di Nurul Ilmi. Ya, by the way, sahabat Filah, Bang Aska ini bawah saya. Jauh ya? Berapa tahun? Beda 3 tahun, Sat. 3 tahun, Masya Allah. Jangan panggil Ustadz, abang. Nggak pantas. Ya, jadi Aska ini alumni Pondok Pesantren Nurul Ilmi angkatan berapa? Angkatan 5. Angkatan 5, Masya Allah. Nah, jadi memang kalau nggak salah nih, Aska juga bukan dari awal ya? Dari awal, bukan dari awal, bukan dari awal takhosus, ya? Dari takhosus ya? Iya, tapi Masya Allah, hafal 30 juz. Ya, ini motivasi juga nih buat para sahabat Filah. Oke, baik. Nah, prosesnya pasti panjang tuh ya? Dari SMP apa MTS? Dari SMP awal mondok. SMP awal mondok, terus pindah ke Nurul Ilmi, pasti penuh dengan kisah ya? Banyak. Nah, kira-kira awal bisa tahu Nurul Ilmi itu dari mana? Kalau untuk tahu dari Nurul Ilmi, jadi ayah saya tuh punya teman dulu. Nah, temannya itu sempat mondok di Darul Rahman dan sempat ngajar juga, namanya Darul Rahman ke Syukron? Iya. Oh iya, terus. Darul Rahman Jakarta, namanya Ustadz Salman Al-Farisi. Dan dia ngasih tahu kayak saya tuh ada pondok di Bojonggede namanya Nurul Ilmi. Berarti gitu, awal mulanya karena emang relasi ya? Relasi. Terus kok bisa tiba-tiba termotivasi buat masuk Nurul Ilmi? Nggak mungkin dong tiba-tiba. Apa sih motivasinya apa? Kayak pondoknya pondok tahfiz kah atau apakah gitu? Nggak mungkin tiba-tiba kan? Jadi awalnya saya lihat pondok Nurul Ilmi tuh mungkin ada program tahfiznya, dan yang saya paling tergiur tuh untuk kitab dan bahasa Arabnya, Sat. Paling tergiur, Sat. Emang ini apa namanya? Bisa semua tuh didapetin. Insya Allah, alhamdulillah. Iya, jadi sahabat Filah, bener ya, di Nurul Ilmi ini emang agak unik gitu, beda dari pondok yang lain. Nah, ini testimoni luar biasa banget, tapi emang saya juga ngerasain ya. Jadi Al-Qur'annya dapat. Alhamdulillah, Al-Qur'an dapat. Bahasa dapat. Bahasa apa aja tuh? Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kitabnya dapat. Kitabnya dapat juga, alhamdulillah. Keren banget ya. Ya, jadi ya luar biasa nih. Bang Aska udah banyak banget tahu dan udah belajar dan udah bisa ngedapetin itu. Dan alhamdulillah sekarang udah selesai Al-Quran, bener ya? Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Masih mungkin nggak? Alhamdulillah, insya Allah. Dites boleh? Lagi proses dimutkin. Dimutkinkan ya. Oke. Nah, mungkin lebih ke Zauk ya, lebih kerasa. Selama 3 tahun kemarin kira-kira dari Ustadz aja kali ya, biar manggil enak ya, Ustadz Aska ya. Ustadz Aska ini pasti punya Zauk ya, punya rasa. Selama di pondok 3 tahun tuh gimana sih pengalamannya? Jadi untuk pengalaman pasti buat jalan 3 tahun itu pasti banyak, Set. Kita itu sedih, bangga, terutama untuk sekarang rasa bangga sekali karena ketika keluar dari Nurul Ilmi banyak pengalaman yang saya ambil dari Nurul Ilmi. Apa tuh? Contohnya ketika kita terjun ke masyarakat, banyak poin-poin yang kita ambil dari Nurul Ilmi. Ceritanya muhadharah, kita ceramah di masjid, kita menghidupkan masjid seperti remaja-remaja. Itu banyak sekali satu yang kita ambil. Masya Allah. Jadi teman-teman FVA muhadharah itu latihan berpidato ya? Iya. Masya Allah. Apalagi first impressionnya apa tuh ketika nyampe di masyarakat? Hal pertama yang Aska temui di masyarakat? Itu mungkin buat khusus remaja. Kalau buat zaman sekarang ya, kita harus tarik ulur remaja kayak cari mana cara mananya biar kita ngikut
ke kita, biar suka ke kita. Oh, itu kita dapat poin plusnya di situ. Oke, berarti secara nggak langsung Aska juga masuk Karang Taruna Remaja gitu ya? Iya. Mimpin juga? Itu di dekat rumah ada. Jadi masjid baru, alhamdulillah ditempatkan oleh ketua RT di sana. Langsung jadi leader? Enggak leader, jadi buat bantu-bantu ngerangkul anak remaja situ dulu. Bisa? Alhamdulillah bisa. Wah, luar biasa sih, gokil. Sahabat Villa nih emang jadi percontohan juga ya. Ternyata kebanyakan ya Nurul Ilmi ini untuk branding, khususnya secara diri pribadi untuk sampai ke tingkat ekspresif, semangat juang itu luar biasa. Nah, termasuk Bung Aska ini memotivasi para pemuda. Alhamdulillah, gokil. Nah, selanjutnya nih Bung Aska, kira-kira selama di pondok tuh hal apa sih yang pengen atau hal apa sih yang paling difokuskan oleh Bang Aska ini? Itu karena dulu cerita sedikit ya, Sat. Boleh. Dulu sebelum mondok di Nurul Ilmi tuh Ana sempat mondok di Sukabumi 3 tahun. Jadi itu khusus Quran. Jadi ketika lulus masuk Nurul Ilmi, yang pertama tuh karena basic Quran, jadi kita utamakan Quran dulu. Jadi yang bahasa untuk kitab jadi ke bawah-bawah karena pelajaran di dalam madrasah. Karena ngikut ya? Iya, karena ngikut. Tapi bener, sahabat Villa nih, bener nih, Bung Aska juga mungkin sepakat nih. Kira-kira kadang-kadang orang yang Qurannya bagus, hafalan yang lain juga pasti bagus. Bener ya? Antum juga termasuk ya? Wah, semumtaz juga nih. Terus juga kalau Qurannya bagus, bahasa juga bagus. Alhamdulillah. Karena Al-Quran itu mukjizat yang sampai akhir kiamat. Iya. Ya, alhamdulillah. Nih masih muda udah lah hafiz. Sahabat Villa, Bang Aska. Oke, selanjutnya kita bakal ulik lebih dalam nih. Denger sih nggak tahu bener atau nggak, makanya kita mau coba tanyakan pada hari ini. Katanya Bang Aska ini ada niatan, bahkan bukan niatan lagi, udah sampai goals. Iya. Apa ya? Ntar dulu, belum nanya. Katanya bener ya, Bang Aska ini udah daftar di Yaman? Alhamdulillah, bulan kemarin Agustus dapat kabar keterima, alhamdulillah. Allahu Akbar. Anak Nurul Ilmi ke Yaman. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali. Dari sekian banyak alumni ya? Alhamdulillah. Nah, gimana tuh prosesnya atau kenapa kok tiba-tiba Yaman? Jadi tuh pas awal anak keluar tahun kemarin, tepatnya 2023, Ana niatin tuh pengen ke Maroko, Universitas Maroko. Oke. Idaman tuh Maroko, Al-Maghribi. Yes. Itu Maroko udah inti pertama. Alhamdulillah saya pelajari selama setahun itu. Selama setahun udah dites karena belum rezeki. Jadi nggak keterima. Saya tes 2 kali ya. Tes 2 kali di Maroko? Di Maroko. Jadi via NU dan pemerintah Kemenak. Di tempatnya Ustaz Abdul Somad juga dulu, bukan? Iya, Ustaz Abdul Somad. Allahu Akbar. Tes. Karena belum rezeki, sempat putus asa. Oke. Tapi pasti sih. Alhamdulillah yang saya tersangat motivasi Kiai Faisal Abi tersendiri ketika saya tes di Maroko, di Syria juga pernah, Ustaz. Di Syria pernah juga. Jadi sekali tes 2 atau gimana? Tes 2. Jadi saya ikutin dua-duanya itu. Masya Allah. Nah, Abi Faisal ini selalu nelpon saya ketika tes, setelah tes. Gimana kabarnya? Pas ketika saya udah dapat umuman Maroko, emang belum rezeki jadi putus asa, sempat putus asa. Oke. Nggak terima Abi, kayak gini. Aska tidak keterima. Itu ngabarin ke Abi, via telepon? Ngabarin ke Abi, via telepon. Kiai nelpon Aska? Nelpon langsung. Terus? Abi ngomong, udah nggak usah nyerah. Abi dulu mau ke Madinah, perjuangannya 4 tahun. Oke. Pokoknya terus ikut tes luar negeri. Pokoknya dimotivasi terus sama Abi Faisal. Alhamdulillah ketika Yaman, tes bulan Agustus, 15 Agustusnya langsung diumumkan, alhamdulillah keterima. Alhamdulillah nih, sahabat Villa nih motivasi banget ya. Ternyata dari 2 universitas yang didaftar, yang daftar terakhir mah dapat. Iya. Di Yaman. Di mana tuh Yamannya? Imam Syafi'i Mukalla. Imam Syafi'i Al-Mukalla, Yaman Selatan ya? Iya. Yaman Selatan. Ini keren banget, motivasi banget nih. Saya juga agak insecure ya guys ya. Aduh, tapi it's okay, nggak apa-apa. Insya Allah betah ya nanti di Yaman. Kapan tanggal berapa berangkat? Untuk pemberangkatan kita masih 50-50. Jadi dari pemerintah utusan sana di antara tanggal November akhir ataupun Desember awal. Oke. Ya, tadi sebenarnya menarik sih kalau kita ulik, ternyata responsif Kiai seorang pengasuh masih banyak menghubungi gitu ya, dalam arti peduli lah ya. Itu motivasi yang paling besar. Banget ya, sampai pada akhirnya yang tadi udah sampai titik paling bawah, Aska naik lagi tuh. Semangat buat ke
Yaman. Iya, Alhamdulillah. Nah, ini kita juga harus ulik juga nih sahabat Villa. Pertanyaan besarnya adalah, kan banyak yang mau daftar luar negeri dan banyak juga yang nggak lolos. Asbabnya mungkin barangkali lewat berkasnya nggak lengkap, berkasnya nggak sesuai, berkasnya nggak cukup dan lain sebagainya. Nah, kira-kira perjuangan Aska buat nyiapin berkas itu gimana sih? Coba nih kita mau denger. Itu tepatnya sebulan lalu, sampai kemarin juga baru kelar, alhamdulillah. Sekarang lagi pengiriman berkas. Jadi yang paling sulit mungkin itu tes kesehatannya. Tes kesehatan? Tes kesehatannya itu dari darah, vaksin juga, vaksin urin juga. Oh, biar nggak biar nggak ada indikasi-indikasi itu ya? Tes semua badan, di tes semua. Masya itu yang Allah. paling berat menurut Ana pribadi, itu tes kesehatan. Itu karena Ana 3 kali bolak-balik dalam rumah sakit, itu bolak-balik. Pas, ini pasti juga jadi pertanyaan, habis berapa? Itu sekitar 900 sampai 1 juta. Allah, tapi perjuangan ya? Perjuangan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Mungkin untuk surat resmi ya normal ya bagi saya. Terus kemudian mungkin yang dari di antara yang lain itu yang paling sulit itu tes kesehatan ya. Tes kesehatan ya. Kalau paspor udah dipersiapkan dari tahun yang lalu. Iya. Oke. Aska ini dapat beasiswa atau reguler? Kalau untuk Yaman, jadi kita bayar personal. Personal ya. Iya. Jadi kita bayar lewat pemerintah sana. Jadi nggak ada beasiswa, nggak ada non beasiswa. Tapi ada nggak cara atau bisa nggak nge-apply gitu ke Kemenak kah, atau ada kemungkinan nggak kira-kira? Kalau untuk khusus Yaman sih, yang Anda tahu, dia tidak ada. Mungkin kalau ketika udah sampai sana bisa kita cari beasiswa. Ya. Oke, siap. Nah, jadi sahabat Villa ini sebuah harapan ya buat kita para thalabul ilmi yang mungkin barangkali masih mau memperjuangkan tempat pendidikan terbaik, terutama Yaman nih favorit juga nih. Favorit juga, apalagi banyak sekali alim-alim di sana ya. Mudah-mudahan jadi alim. Amin ya Allah. Nah, udah daftar selesai dong? Udah daftar selesai, pemberkasan juga ya, terus juga udah tes macam-macam ya? Iya. Berangkat kapan? Nah, itu dia pemberangkatannya itu di antara November akhir ataupun Desember awal. Nanti malam ini rapat. Malam ini rapat dengan siapa? Malam ini wali santri sama rektor yang dari sananya. Allah. Jadi via Zoom. Iya, via Zoom. Jadi penentuan berangkatnya kapan. Tapi ada kabar. Jadi kita mahasiswanya ngumpul dulu di Malang. Belum ada pengarahan pembekalan selama 1 minggu atau 2 minggu, baru berangkat dari sana ke Soekarno Hatta. Optimisnya bulan November akhir. Siap, November akhir. Bentar lagi dong. Iya, 1 bulan lagi kurang lebih. 1 bulan lagi. Ya, nggak kerasa. Jadi bakal ninggalin Indonesia nih. Iya. 1 bulan lagi nih. Iya. Oke, siap. Nah, tadi agak terlewat sih sebenarnya. Harusnya Bung Aska juga cerita ya, pengalaman paling berkesan selama nyantri itu apa sih di Nurul Ilmi ini? Nggak mungkin doang selama 3 tahun kayak gitu-gitu aja. Mungkin pengalaman paling berkesan itu ketika saya jadi munazom, pengurus. Jadi pengurus. Oh, pernah jadi pengurus juga? Bagian apa? Bagian ta'lim, Kismu ta'lim. Ta'lim juga nih. Tapi ta'lim di kelas berapa waktu itu? Kelas 10 apa kelas 11? Di kelas 11. Kelas 11 ya. Oh ya. Berarti kelas 10 jadi mudabir. Kelas 10 itu jadi ado, sempat jadi mudabir cuma 1 bulan. 1 bulan, iya. Tapi luar biasa sih. Cepat juga ya percepatan. Gimana jadi taklim tadi? Di taklim terus itu banyak. Jadi kita belajar kedisiplinan gitu. Bukan kedisiplinan untuk orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang tadinya suka tidur terlambat ataupun bangun tidur terlambat, dengan kita jadi taklim, kita awal bangun tidur paling pertama jam 3 ataupun setengah 4, dan tidur pun paling akhir karena kita ngurus anggota semua. Oke sih, iya. Ya itu normal sih. Cuman kadang-kadang kita harus juga nih, sahabat Villa kan juga nggak semua dari santri, ya nggak semua dari pesantren. Boleh dong kasih kasih pesan gitu ya untuk para santri khususnya, dan umumnya para calon santri nih yang insya Allah bakal hadir juga di pondok pesantren ini untuk ngikutin Ustadz Aska nih. Kira-kira boleh dong Ustadz Aska kasih pesan khusus gitu, silakan. Jadi yang ketika keluar dari pondok pesantren Nurul Ilmi, yang saya paling dalami ialah moto pondok pesantren Nurul Ilmi, yaitu siap dipimpin dan siap memimpin. Jadi kita
di pondok pesantren ini mungkin kita dipimpin oleh ustadz ataupun pengurus, dan kita sempat memimpin juga para anggota. Dan ketika kita di luar, kita harus siap dan tidak siap harus memimpin masyarakat, karena kita sudah mempersiapkan bekal di pesantren. Kita terjun ke masyarakat, kita menuangkan ilmu-ilmu kita ketika kita di pondok pesantren ini ke masyarakat. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi selama 3 tahun kemarin, satu cukup berkesan ya. Alhamdulillah. Dan salah satu asbab musababnya Aska bisa masuk ke Yaman itu ya tadi faktor Nurul Ilmi juga ya. Wasilah Nurul Ilmi juga. Ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman wasilah dengan Nurul Ilmi. Apalagi tadi Kiai berkontribusi langsung. Sangat turun langsung. Masya Allah. Dan ini jadi salah satu motivasi juga buat para sahabat fillah. Ternyata dengan banyaknya rintangan, banyaknya cobaan, sahabat fillah tetap harus semangat ya. Walaupun tadi tertolak di mana? Di Maroko, di Syria, ya. Tapi karena ada semangat spirit ya dan keinginan untuk belajar thalabul ilmi, Ustadz Aska hari ini ya diterima dan insya Allah akan berangkat pada bulan November nanti. Iya, alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, kayaknya udah closing nih ya, udah closing. Tapi sebelum di closing, mungkin saya pengen coba nge-brainstorming lagi nih, terutama untuk para penonton kita nih, sahabat fillah di luar sana yang masih bingung mau sekolah di mana, yang masih bingung mau mondok di mana, yang masih bingung mau lanjutin SD, SMP, SD, SMP, MTS ataupun MI-nya ya. Mungkin Bung Aska boleh nih ya sedikit sepil ya, sekalian promosi mungkin gitu barangkali. Nah, ini mungkin ada brosurnya, silakan. Untuk sobat fillah, alhamdulillah Pondok Pesantren Nurul Ilmi telah membuka pendaftaran untuk orang tua, abi, umi. Jika ingin mendaftarkan anaknya ke pondok pesantren, insya Allah Nurul Ilmi pondok pesantren yang tepat untuk pilihan abi, umi, dan serta anak-anaknya. Oke, siap. Oke, sahabat fillah ya, kembali. Nah, insya Allah tadi sudah disampaikan juga terkait motivasi asal mula kenapa bisa di Nurul Ilmi, ya banyak kisah selama 3 tahun ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Aska bisa istiqomah, alhamdulillah, ya benar-benar jadi alim betul. Amin ya. Dan nanti kira-kira bakal kembali nggak Nurul Ilmi ini? Insya Allah niat pertama saya pengen mengabdi kepada Nurul Ilmi. Alhamdulillah, kita akan kembali lagi. Nah, sahabat fillah nih, buat yang masih bingung, sekali lagi buat masih bingung masih mau mondok di mana, kalau udah mondok di sini insya Allah bakal ketemu Ustadz Aska lagi nanti. Insya Allah selalu lulus ya. Oke, itu aja mungkin barangkali sahabat fillah. Makasih banyak sudah menonton ya. Mudah-mudahan yang menonton bisa mendapatkan berkah juga, karena kita mendatangkan orang-orang yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan buat para sahabat buat para sahabat fillah ya. Stay tune terus, insya Allah kita akan kembali pada podcast yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Maka ya terus dukung dukung YouTube ini Nurul Ilmi Channel ya, subscribe jangan lupa dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.